Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Insya Allah kabarnya kalian sehat-sehat semua ya. Di sini saya akan melanjutkan bab 10 yang berjudul menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Mari renungkan. Ingatlah bahwa hidup di alam dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Tahukah kalian bahwa hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat? Sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat mereka menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyak amal saleh. Jadi kita hidup di dunia itu hanya sementara ya. Kalau kita hidup di dunia tanpa mengimbangi amal soleh, nanti di akhirat pasti akan apa? Mengalami suatu kekecewaan. Selagi kita diberi umur panjang, diberi nikmat sehat, nikmat longgar, ya kita bisa menggunakan sebaiknya. Kita gunakan dengan yang baik-baik. Jangan sampai hidup hanya sementara kita banyak melakukan suatu dosa. Janganlah kalian meremehkan amal saleh yang kelihatannya kecil dan sederhana, seperti tersenyum saat bertemu dengan teman di sekolah. Kita tersenyum kepada ustaz dan ustazah, kepada teman, kepada saudara. Itu sudah mendapatkan pahala. Itu sudah melakukan suatu amal soleh yang baik. Jadi jangan sampai ketemu teman dengan muka yang sadis. Nah itu ya nggak boleh. Harus muka yang bahagia, ceria, tersenyum. Itu contohnya amal soleh. Renungkanlah, banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka. Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis. Apalagi kita pelajar ya, yang namanya pertikaian sama teman, yang awalnya buruk sangka kepada teman, terjadilah pertengkaran, permusuhan. Jika ada masalah ya kita ditabayinkan, diselesaikan dengan baik-baik. Kalau kita berbaik sangka kepada teman, pasti akan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis, tidak ada pertikaian. 1. Mari memahami amal saleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal saleh? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 2-3 ya, yang di situ menegaskan, ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beramal saleh atau amal kebajikan. 3. Saling menasihati untuk kebenaran. 4. Saling menasihati untuk kesabaran. Itu ya, jadi kita selagi masih bisa melakukan suatu amal kebaikan, ya kita lakukan dengan ikhlas ya. Jangan sampai tidak ikhlas. Jika teman kita salah, ya kita nasihati dengan pelan-pelan. Jangan sampai menasihati itu dengan suara yang keras, terus membentak-bentak, itu salah ya. Jika teman kita salah ya kita nasihati dengan pelan-pelan ya. Kata amal saleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal saleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Jadi kalau kita orang iman tanpa didasari, tanpa diikuti amal saleh, itu percuma ya. Jadi kalau kita orang iman, ya kita harus melakukan amal saleh. Sebaliknya, amal saleh tanpa didasari iman yang benar,
maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari amal saleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seorang yang berbuat buruk di dunia. Padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik dan buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa melakukan amal yang baik. Kalau kita mau beramal, yaitu amal yang baik. Karena apa? Itu nanti buat pahala kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita punya angan-angan melakukan amal yang jelek. Ya kita kalau orang iman, orang Islam, kalau kita melakukan suatu kebaikan, ya itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, ya nanti di akhirat juga mendapat sisaan dari Allah. Suatu amal saleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal saleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi kita kalau melakukan amal saleh itu ya harus niat karena Allah. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi sedikit sekali? Contohnya teman kalian ada yang infak 500.000. Pasti kan pernah lihat kan? Itu tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Jangan sampai teman kalian infak 500.000 kalian meremehkan, mengucilkan. Nah itu nggak boleh. Yang namanya melakukan amal itu ya harus ikhlas, walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya percuma. Kalau kita amalnya banyak, kalau nggak ikhlas ya percuma, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam, yaitu 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah. Jadi kalau kita melakukan amal soleh terhadap Allah, yaitu kalau kita orang iman, orang Islam, mempunyai sholat wajib 5 waktu ya kita kerjakan. Puasa Ramadan itu wajib ya kita harus kerjakan, laksanakan ya. 2. Amal soleh terhadap manusia. Contohnya apa? Senyuman. Kalau kita ketemu teman, saudara, ustadz dan ustazah di jalan atau di mana saja, ya kita tersenyum, tapi yang mukanya yang bahagia. Jangan sampai dengan muka yang cemberut, itu nggak boleh. Bersikap ramah, bertutur kata yang santun dan menolong kaum duafa. Bersikap ramah. Lah bersikap ramah ini kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Teman di kelas misalnya di situ teman kita pinjam buku atau pensil atau penghapus, ya kita harus bersikap ramah. Jangan sampai teman kita mau pinjam pensil dibentak-bentak, nggak boleh ya. Bertutur kata yang santun, yang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari cara bicara kita harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, itu bahasanya terkadang kita khilaf. Ya
kasar, ya bentak-bentak, suara yang keras, lah itu nggak boleh ya. Kita harus mengontrol suara kita, bertutur kata yang santun, ya di situ lemah lembut. Misalkan ditanyain, Alfi, kamu sudah makan? Sudah lah, itu ya. Jadi kan itu bertutur kata yang santun. Jangan sampai ditanyain, Alfi, kamu sudah makan? Belum lah. Itu nggak boleh ya. Tiga, amal saleh terhadap lingkungan. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita punya sampah, ya kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah di sembarangan. Karena tidak ada orang tidak ada orang di kelas, tidak ada teman-teman, tidak ada ustadz dan ustazahnya, karena ustadz dan ustazahnya tidak tahu, membuang sampahnya di sembarangan. Nah itu nggak boleh, harus pada tempatnya. Menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ya, di samping 3 amal soleh tersebut ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariah. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Jadi selain 3 amal soleh tersebut, itu ada amal jariah. Kalau kita meninggal, kita punya amal jariah, itu akan mengalir terus ya amal jariah kita ya, walaupun sudah meninggal. 2. Manfaat beramal saleh. Seseorang yang beramal saleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaatnya beramal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh, itu diberi ampunan dan pahala yang besar. 2. Diberi tambahan petunjuk. 3. Diberi kehidupan yang baik dan layak. 4. Dihapuskan dosa-dosanya. 5. Dijauhkan dari kerugian di dunia maupun akhirat. Nah, mulai sekarang marilah berlomba-lomba untuk melakukan beramal saleh. Manfaatnya banyak ya. Mendapat petunjuk, pahala, dijauhkan dari kerugian di dunia maupun akhirat. 3. Berbaik sangka. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu 1. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat itu tidak terhitung ya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernahkah kalian mengalami cobaan dalam hidup? Pasti pernah ya. Ya kalian harus berbaik sangka. Di situ kita harus punya berbaik sangka yang karena saya mendapat cobaan seperti ini, Allah berarti lebih sayang kepada saya. Itu ya, jangan sampai pikiran kita yang tidak, itu nggak boleh. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, pasti kita akan membutuhkan teman, membutuhkan pertolongan. Itu pasti. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain.
tapi berbaik sangkalah kepada siapa saja. Misalkan di situ teman kita sedang terlambat, kita harus berbaik sangka. Oh ya, mungkin tadi sepedanya bocor. Oh ya, mungkin tadi bangunnya kesiangan. Jangan sampai kita berburuk sangka, nggak boleh. Alah, paling tadi mau berangkat males, jadi terlambat. Lah itu nggak boleh ya. Kalau kita mau berbaik sangka, ya kita harus berbaik sangka yang baik, jangan sampai yang jelek. 4. Manfaat baik sangka. Seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita perbanyak berbaik sangka, itu akan menjadi apa? Tenang. Kalau kita sebaliknya, ya kita nggak tenang. Karena apa? Berburuk sangka terus kepada orang lain. 2. Yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Kalau pernah ya kita mengalami kegagalan, nah di situ awal dari apa? Kesuksesan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Menjadikan seseorang yang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. 5. Menjadikan seseorang kreatif. 6. Menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Kalau kita sudah berbaik sangka pada diri sendiri, jadi kita akan apa? Optimis, tidak mudah putus asa. Tapi kalau sudah berburuk sangka pada diri sendiri, ya mudah putus asa. 7. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Kalau kita menjalin persahabatan kepada teman, jangan diperbanyakin buruk sangkanya, tapi diperbanyakin baik sangkanya, entah apa saja. Misalkan misalkan teman kita sedang kencan, maksudnya kencan mengerjakan PR. Lah kok PR-nya udah selesai baru datang. Kita jangan sampai berburuk sangka, tapi berbaik sangka. 8. Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Misalkan teman kita sekelas mendapat peringkat 1, ya kita harus bahagia. Jangan sampai teman kita mendapat peringkat 1, kitanya apa? Berburuk sangka, sedih. Nah, itu nggak boleh. Ya kita bisa mengucapkan selamat, berbaik sangka. Oh ya, belajarnya berarti itu rajin, itu ya. Jangan sampai berburuk sangka. Alah, mendapat juara 1 paling ya apa? Ngeplek, niran sama temen lah, itu nggak boleh. Itu ya. 4 manfaat baik sangka. Silahkan mulai dari sekarang kita harus perbanyak berbaik sangka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.